tentu pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, kita masih diberi kemuliaan sebagai pegawai Kementerian Agama. Tentu kita harus mensyukuri nikmat itu. Salah satunya adalah kita melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab kita sesuai dengan tugas kita masing-masing. Mudah-mudahan ketika kita bersyukur dengan bekerja dengan baik, akan ditambah nikmatnya. Nah, ini yang penting. Dan berikutnya terima kasih kepada teman-teman di Subak Otala Ketaubo yang sudah mengenal kegiatan ini, berkoordinasi dengan Mas Dian Hafid dari Puslitbang 3 Manajemen dan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Juga yang saya hormati, saya banggakan semua kawan-kawan tim kerja ZI dari Kemenang Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah, 35 kabupaten kota, dan 3 madrasah aliyah negeri, yaitu Man Kudus, Man 1 Jepara, dan Man Kota Salatiga. Tentu yang saya banggakan. Berikutnya datang dari Jakarta Selatan ya, kan Kemenang Jakarta Selatan, terus dari Malang, Kota Malang, dan Malang ya, bisa ini untuk yang berasal menurut sekalian bagian saudara saya sekalian yang hormati di Bangkok hari ini kita syukur dapat bersilaturahmi. Intinya kita dapat bersilaturahmi dan sarana Zoom dan waktu keterbatasan sarana prasarana kita mau tidak harus melakukan penerima layanan dari kantor kita. Jadi tidak hanya menyambut TPI sambutannya hangat bagus, tetapi adalah seperti halnya kita nanti menyambut para tamu yang akan minta layanan kepada kita. Pastikan dari depan untuk yang belum, tentu pastikan satpam itu harus sudah mulai dipersiapkan sebagai satpam yang menjadi garda terdepan untuk menyambut kedatangan tamu. Selamat pagi, selamat siang, salam, dan sebagainya. Tentu berikutnya yang batas perlukan. Ketika minta layanan, jangan terus ditunjukkan, Pak di sana, Pak, antar kalau bisa. Diantar atau minta tolong kawan untuk mengantarkan, tapi jangan sampai kosong. Saya kira itu beberapa layanan. Dan berikutnya tentu lingkungan kerja kita adalah lingkungan kerja yang sudah jadi pastikan orang juga ramah terhadap harus segera cari wewangian, bisa nanti di situ ada taruh bunga kenanga, bunga mawar, bunga kantil dan sebagainya. Pokoknya yang wangi-wangi lah. Kalau tidak sempat ya cari itu banyak yang dijual penghargaan, aromaterapi dan sebagainya. Itu yang harus. Terus berikutnya adalah siapkan juga testimoni terhadap layanan yang ada di sudah ketemu, Mbak. Itu baru terkait dengan kita bagaimana menghadapi teman-teman dari Inspektorat Jenderal. Mereka alhamdulillah sangat teliti, sangat detail, maka pastikan kita juga bisa memberikan layanan yang terbaik. Kalau kita dokumennya ada, segera serahkan. Belum ada, ya bagaimana dikomunikasikan, kita sedang mempersiapkan. Kira-kira itu.
Nah, hindari kata-kata sudah ada Pak, tetapi itu sampai sebenarnya dan sebagainya itu nggak benar gitu. Jadi banyak kalau diminta dokumennya, kalau ada sampaikan ada. Kita ingin membangun menjadi lebih baik lagi. Itu beberapa hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Tentu masih ada waktu kita melengkapi dokumen-dokumen. Termasuk kami di Kanwil juga sedang membangun juga, sedang mempersiapkan juga. Mudah-mudahan bisa bersama-sama panjenengan semua di kabupaten kota yang menjadi pilot project, kita akan bangun menjadi lebih baik lagi. Di Madrasah Aliyah Negeri juga tetap semangat, insya Allah relatif informasi dari teman-teman di Inspektorat Jenderal yang madrasah bagus, yang kan Kemenak sudah dinilai juga ada yang bagus, ada yang perlu peningkatan, tapi tidak usah berkecil hati, tetap semangat. Dan ini tentu persiapan menjadi zona integritas ini tidak akan pernah berhenti, karena ini bagian dari proses birokrasi yang ada di kita. Ini yang perlu kami sampaikan, dan terima kasih kepada para pimpinan yang hadir di sini. Ada Pak Menak ini, selamat siang, salam integritas, salam sehat, dan teman-teman para Kasubag TU, mungkin para Kasih, ini para kepala madrasah juga hadir, Pak TU dan sebagainya. Saya kira termasuk semua tim kerja adalah ini teman-teman yang terlibat. Juga hadir di sini ada Pak Dian, ada teman-teman dari Malang dan Jakarta. Saya kira itu yang perlu kita siapkan Bapak sekalian. Dan ketika nanti kita sudah terima penilaian dari PPI, Ijen, ini juga bagian litbang teman-temannya Mas Dian juga sudah bergerak juga ini. Makanya nanti kita akan menemui surveyor atau peneliti. Bahasanya adalah persiapan menghadapi Menpan RB melalui BPS. Jadi survei BPS tentu akan hadir di kita ketika satu dokumen-dokumen PMPZI lengkap. Yang kedua, pastikan LHKASN-nya lengkap. Pastikan ketika misalnya LHKASN tidak lengkap, nanti teman-teman di Menpan akan nelpon. Nanti akan kita evaluasi dari Jakarta. Nah, itu udah jelas. Jadi ketika akan dievaluasi dari Jakarta karena ada persoalan di kita. Itu bahas harusnya teman-teman di sana. Akan kita evaluasi dari Jakarta. Nah, ini kita harus waspada. Maka pastikan LHKASN-nya segera diisi. Tentu yang ada pensiun Bapak Ibu, ada persoalan Pak yang pensiun gimana nih? Pensiun sudah sulit dihubungi. Segera diupdate saja Bapak Ibu. Koordinasi dengan adminnya, diupdate. Menjadi catatan. Nek ora bagi tugas. Nek bisa disela, lorone nggak kan? Nek bisa disela. Kalau ora bisa disela, paksin. Kalau ini nggak bisa disela, mau paksin. Nek bisa disela, nyong Pak. Kalau izin KSN jangan pengetentu. Kira-kira dan dari ada permasalahan yang penting pastikan tidak ada temuan-temuan, tidak ada pengaduan, tidak ada laporan tentang korupsi. Nah, ini harus dijaga. Kita sudah skornya tinggi, sudah termasuk, tapi ketika terus ada itu Mas Pak di tempat Bapak ada yang korupsi, ada yang pungli, itu bisa langsung habis semua itu apa yang kita kerjakan. Nah, nanti tinggal kita kitik-kitik aja itu orang yang bikin masalah. Harus di kantor kitik-kitikin semua biar, karena ini adalah merusak semuanya. Nah, ini yang harus dijaga. Korsa, jiwa korsa kita harus kita bangun. Kalau ada yang salah satu, maka semuanya akan kena dampaknya. Itu. Maka jaga jangan sampai ada yang salah. Kalau ada teman segera ditindaklanjuti. Kenapa saya meminta bantuan Bapak Ibu untuk masuk ke sini dan hari padahal tes dari TPI belum selesai di tingkat Jen.
seharusnya saya di tingkat Itjen, baru kemudian mungkin kita akan coaching. Kemarin waktu tanya kawan-kawan di Itjen, kira-kira kapan selesai pengumuman? Katanya 21 April. 21 April, Mei, Juni, April, Mei. Berarti 2 April, Mei. Itu persiapan dekat sekali gitu ya. Padahal logika persiapan yang sangat dekat sekali itu kita harusnya sudah fix gitu. Nah, ini sudah nambah belum ya? Nah, sudah Mas, itu ada tulisan rasio itu 2020. Ya betul, rasio. Oke. Sudah. Nah, Rasio di sini kenapa kita berkeras dan mencoba diasumsikan insya Allah nanti Bapak Ibu akan selesai semua nih yang penilaian. Jadi di rasio bagi 2020 itu kemarin surveinya hanya 6 yang lolos dari bisa 40% yang lolos. Lalu kemudian dari kemudian yang kemudian menjadi WBBM hanya 3, berarti 3/5 ya, berarti 60%-nya hanya 60%-nya. Baru itu Pak, saya mungkin hanya 60%-nya yang menjadi WBK WBBM. Nah, ingin disampaikan di sini adalah kalau pembanding sama dengan tahun lalu, maka dari 84 satker hanya akan meluluskan 22 satker, yaitu pendidikan maupun satker Kemenak maupun dari Bimas, Hindu, Hindu Kristen segala macam. Berarti hanya 22 satker. Jadi kalau hanya tahun lalu, maka hanya akan menuliskan 22 satker dari 84 satker. Sama dengan tahun lalu, maka dari 22 satker tersebut yang lolos menjadi WBK hanya 3 satker, Bapak Ibu. Nah, di sini kita katanya Einstein yang dibahasa Indonesiakan. Kenapa kita kutip Einstein, Bapak Ibu? Karena kalau Pak Profesor Einstein kan ngeh gitu, kalau yang lain kurang ngeh. Kata beliau, metode yang sama akan memberikan hasil yang sama. Kalau kita tidak ingin hanya 13 satker saja yang WBK tahun ini, maka kita harus treatment. Apa treatment itu? Coaching, Bapak Ibu. Dan dalam Diklat, kami membatasi coachingnya itu pada hal yang sifatnya survei. Dengan asumsi Sekjen dan Itjen telah melaksanakan tugasnya sebagai pembina eviden, memastikan sarana dan prasarana, memastikan fasilitas dan inovasi. Dan kemudian dinilai oleh Itjen bahwa itu benar-benar real di lapangan. Jadi diasumsikan saja, walaupun belum keluar nilainya, tapi kita asumsikan Bapak Ibu semua lolos, insya Allah. Kalaupun lolos, mudah-mudahan yang tidak lolos itu cuma 10 satker saja, mudah-mudahan. Nah, bagaimana perubahan metodenya? Yaitu kita coba adakan namanya coaching, Bapak.
kita coaching. Kenapa coaching? Karena pertama, kita sudah mengabaikan rasio 27%. Dari 22 satker hanya lolos 6. Dari 84 satker harus lolos dari survei Litbang 22. Tetapi saat ini dari 84 satker yang lulus dari surveinya Litbang Diklat itu 84-nya Bapak Ibu. Jadi 100% dalam survei Litbang Diklat lolos 100%. Tetapi dalam TPI yang menentukan itu adalah Itjen. Jadi itu nanti wewenang di Itjen. Kalau di kita cuma bagaimana survei di Litbang Diklat. Sedangkan survei Litbang Diklat ini, seperti kawan Itjen pernah sampaikan kepada kami, Pak, bagaimana kualitasnya dibandingkan tahun lalu? Tahun lalu, pertanyaan itu sangat semirip mungkin dengan survei yang dilakukan Itjen tahun 2019. Kami titik koma tidak berusaha untuk mengurangi, sehingga kalau misalkan kita tidak melakukan coaching dan treatment, dikhawatirkan nilai Bapak Ibu contoh misalkan 90 dalam skala 100. Kemungkinannya itu kalau paling bagus rontoknya 10%. Berarti Bapak Ibu 90 kali 90 berarti hanya 81. Diinginkan Menpan RB itu nilai 90. Kalau kita tidak coaching, karena pengalaman kemarin di Bima Sindu, Buddha segala macam Kristen kita coba apa bedanya kata sangat dan tidak, terus sampai 10%. Nah kita lanjut ya, insya Allah tidak lama-lama, setengah jam saja. Nanti yang lama mungkin eksplorasi, terutama madrasah. Setelah kan Kemenak ya madrasah, karena saya juga perlu diskusi dengan madrasah kemarin dengan Bu Yusik. Bentar, ini kita boleh ngebuka nggak ya Pak? Bisa ya ini? Saya ini langsung buka. Udah kebuka belum? Survei kualitas layanan Jakarta Pusat. Mas Hamid. Sudah? Atau masih rasio ini? Sudah ya? Tidak wawancara. Tidak lanjut Mas. Oh bukan, berarti saya tutup dulu ya. Dulu, stop dulu baru di share lagi. Nanti muncul. Ya. Stop share screen. Stop dulu. Ya. Nanti Stop baru share lagi ya. Share lagi. Sudah masuk belum Bapak Ibu? Masih sering. Loading Pak. Sudah ya? Belum. Loading. Loading ya. Nah, ini baru masuk nih. Baru masuk ya. Oke. Ini saya ambil contoh yang Jakarta Pusat. Rata-rata semuanya sama ya. Nah, di mana sih sebenarnya titik krusial perbedaannya? Bentar, ini mau turun. Nah, pertama di sini Bapak Ibu. Sudah melihat nomor 5? Sudah. Sudah. Nah, oke. Jadi pertama nomor 5, informasi pelayanan di unit layanan ini.
pada pertanyaan yang survei unit layanan ini diganti dengan nama satker yang bersangkutan, yaitu contohnya Kan Kemenak Muhammadiyah Jakarta Pusat. Kenapa? Karena unit layanan ini waktu kami mendalami di Kabupaten Bantul itu dianggap oleh responden sebagai Kementerian Agama secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, kami di survei yang kemarin menuliskan tahun layanan 2021. Pada survei yang saat ini, kita tidak menuliskan tahun 2000 karena yang di BPS Kemenpan RB pada tahun 2020 kemarin juga tidak menuliskan itu. Jadi Bapak Ibu, akibat tidak dituliskan 2021, maka